Yasodhanandana Prajojana Ranjana Yasodhanandana Prajojana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodhanandana Prajojana Ranjana Yasodhanandana Prajojana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jaya Radha Madhava Radha Madhava Sri Radhe Jaya Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Sri Radhe Jaya Radha Gopal Ju Radha Gopal Ju Sri Radhe Jaya Jagana Jaya Balaram Jaya Subhadra Devi Chakra Sudarsana Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Srila Prabhupada Jaya 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 Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gora Hari Bol Jai Shri Radha Madhava Ki Shri Shri Radha Kunja Bihari Ji Ki
Shri Shri Radha Gopal Ji की जय, Shri Shri Jagannath Balaram Subhadra Devi Chakra Sudharan की जय, Shri Shri Gaura Nitai की जय, Shri Pancha Tattva की जय, जय जय Srila Prabhupada की जय, Srila Gurudev की जय, segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. All glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Srimad Bhagavatam, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga Nitai Guru Premanande Hari Bol. Om Agyanatmirandasya Gyanana Salakaya Chaksurun Militan Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Gaura Govinda Swami Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Namine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatane Satari Sri Chaitanya Manubhishtam Stapitam Yena Bhutali Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadam Chitikam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Gurun Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Tam Vitam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Sakanitam Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gaurapise Nama Nityanandam Aham Nami Sarananam Karamparam Harinama Pradamyaram Avaduta Siromani Panchadattvatmakam Krishna Bhakta Rupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namani Bhakta Sattikam Nilachala Nivasaya Nityaya Paramatmane Balabhadram Subhadribyam Sri Jagannathaye Namah Govardhanam Dharam Vande Gopalam Goparupinam Gokulotsavam Isanam Govinda Gopikaprinam. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisa Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutedeli Pranamami Hari Priye Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gauravakta Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gauravakta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama
Ananda lila maya vigrahaya Ema vidya cavi sundaraya Tasme maha prema rasa pradaya Sri Chaitanya Chandrayo namo namaste Sri Chaitanya Chandrayo namo namaste Sri Chaitanya Chandrayo namo namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, Prabhu dan Mataji semuanya yang saya muliakan, yang saya hormati, saya cintai semuanya. Bahagia sekali bisa bertemu lagi pada acara yang sangat luar biasa, perayaan Chandan Yatra di Radha Kunya Bihari, dan kita sudah merayakan juga di Radha Siswar dari tanggal 11 dan besok penutupannya di sana. Jadi ini akan terus bergulir dan kemudian hari Minggu mulai di Radha Gopinath ya. Berapa hari itu? 3 hari. Setelah itu di Radha Madhawa. Ya mungkin hari terakhir mungkin di Singaraja. Ya. Jadi perayaan Chandan Yatra ini biasanya menurut waktunya itu dirayakan selama 22 hari ya, 21 hari ya. Bahkan di Jagan Puri dijelaskan itu di kolam Narendra Sarwara itu berlangsung 21 hari, nanti setelah masuk ke Tempel Jagana di sana berlangsung lagi seperti itu beberapa hari lagi. Jadi Chandan Yatra ini erat sekali kaitannya dengan lila dari penyembah terkasih Tuhan Sri Madhavendra Puri bersama Arca Gopal dan kemudian Arca Kirjur Gopinath di Remuna seperti itu. Mungkin sudah sering mendengarkan hal ini, tapi karena hari ini juga dimulainya Chandan Yatra di sini, mungkin alangkah baiknya ataupun mungkin tepat juga kalau kita mengulang cerita ini. Karena cerita ataupun lila rohani Tuhan bersama para penyembahnya tidak akan pernah lekang ataupun tidak pernah usang ya bagi para penyembah. Makin sering didengarkan akan semakin indah, akan semakin melekat di hati kita. Dan jika semua lila rohani ini begitu melekat di dalam ingatan kita, di dalam hati kita, ini akan menyucikan hati kita, menyucikan pikiran kita, sehingga kita dapat melaksanakan, mempraktikkan pelayanan bakti dengan lebih baik lagi. Dan jika ini terus terkesan di dalam hati kita, di dalam pikiran kita sampai akhir hidup kita, ataupun pada saat kita meninggalkan badan ini, sambil ingat dengan lila rohani Tuhan, dengan nama suci Tuhan, dengan teman-teman Tuhan, dengan para penyembah Tuhan, dengan guru dan sebagainya, maka dijamin kehidupan kita sukses. Ya, pasti akan pulang ke dunia rohani. Karena itu penting sekali bagi kita semuanya untuk ya lebih sering lagi kita merayakan lila, merayakan semua kegiatan rohani Tuhan, kemunculan Tuhan, ataupun awir bawa, tiro bawa dari para guru, acarya dan sebagainya. Ini semuanya adalah kegiatan-kegiatan rohani yang akan membuat kesan yang mendalam di dalam hati kita. Dan inilah proses penyucian diri kita, ya. Jadi Sravanam Kirtanan Wisnu Smaranam. Kita selalu mendengarkan, ya, lila rohani Tuhan, nama suci Tuhan, nama guna rupa lila. Nama artinya nama suci Tuhan, tidak berbeda dengan Tuhan sendiri.
Ya, guna artinya sifat-sifat rohani beliau tidak sama dengan sifat-sifat kita, ya, yang masih dipengaruhi oleh hukum-hukum material ataupun sifat alam material. Tapi ya, sifat-sifat Tuhan sepenuhnya murni, ya, tidak dipengaruhi oleh tiga sifat alam, oleh pencemaran material apapun, karena beliau mengatasi semuanya. Seperti dijelaskan dalam Bhagavad Gita, Dewi Hias Agunamahi Mama Maya Duratyaya. Ya, jadi Mama Maya artinya tenaga material Krishna itu Duratyaya sangat kuat sekali. Ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melampaui ataupun mengatasi Maya itu. Tapi beliau menjelaskan Mam ewaye prapadyante Maya metam tarantite. Tapi mereka yang sudah berserah diri sepenuhnya kepada diriku, ya, dengan mudah sekali dapat mengatasi Maya, dapat menyeberangi Maya. Ya, dalam sloka sebelumnya dijelaskan Tribir guna Maya bawir ebih sarwam idam jagat. Ya, mohitam nabijanati mam ebya param abyayam. Jadi triguna ini, tiga sifat alam ini, ya, sifat rajas, tamas, dan satwam, ya, sifat rajas dan sifat nafsu, sifat tamas artinya sifat kebodohan, kegelapan, dan sifat satwika artinya sifat kebaikan. Ya. Dan ini adalah sifat ataupun energi luar dari Krishna yang mempengaruhi kehidupan semua makhluk hidup di dunia material ini. Ya. Tapi Krishna menjelaskan, ya, aku yang mengendalikan tiga sifat alam ini dan aku berada di atas tiga sifat alam. Jadi walaupun beliau turun ke dunia material ini, berlila di dunia material ini, tapi beliau tidak tersentuh oleh tiga sifat alam. Ya. Tapi masyarakat umum yang tidak mengerti apa itu kitab suci dan apa itu lila rohani Tuhan, mereka berpikir bahwa ketika Tuhan turun ke dunia material ini, mereka juga beranggapan bahwa Tuhan juga terpengaruh tiga sifat alam. Karena itu mereka mempunyai dua konsep, Nirguna Brahman dan Saguna Brahman. Ya. Saguna Brahman artinya Tuhan yang dipengaruhi oleh tiga sifat alam. Ya. Jadi kalau dalam wujud Brahman dijelaskan mereka mempunyai konsep bahwa Tuhan dalam Nirguna Brahman yang tidak disentuh oleh alam material. Tapi yang disebut Saguna Brahman, ya, karena mereka kurang paham, kurang mengerti apa itu awatara, mereka berpikiran bahwa ketika Tuhan turun ke dunia material ini, berlila di dunia material ini, mereka berpikiran bahwa itu disebut dengan Saguna Brahman. Artinya Tuhan dalam wujud manusia ataupun wujud-wujud yang lain, ya, mereka berpikir bahwa itu adalah badan material dan dipengaruhi oleh tiga sifat material, seperti itu. Ya. Tapi di dalam Bhagavad Gita Krishna sudah menyatakan mam ebya param abyaya. Ya. Diriku berada di atas tiga sifat alam ini dan aku yang mengenalikan tiga sifat alam itu. Ya. Jadi karena itu penting sekali bagi kita untuk selalu, ya, mendengarkan lila rohani Tuhan, nama suci Tuhan, ya, sifat-sifat rohani Tuhan, ya, dan juga bentuk rohani Tuhan, ya, yang semuanya serba rohani dan menyucikan. Ya. Dan juga bukan hanya yang berkaitan dengan Tuhan sendiri, tetapi yang berkaitan dengan kegiatan ataupun lila daripada para penyembah murni Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa berada sendirian tanpa penyembahnya. Ya, karena itu, ya, dijelaskan di dalam kitab suci, Bhakti, Bhakta, dan Bhagawan itu bukan merupakan bagian ataupun aset dunia material ini. Ya. Bhakti artinya pelayanan bakti. Ya. Bhakta artinya para penyembah Tuhan, dan Bhagawan artinya Tuhan. Ya. Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan bakti dan bhakta. Ya. Karena Tuhan itu mempunyai wujud, dan beliau dalam wujud rohani Tuhan, beliau mempunyai teman-teman, mempunyai kekasih dan sebagainya, orang tua dan sebagainya. Ya.
Dan semuanya itu dalam hubungannya dengan para penyembah, ya, beliau menikmati hubungan-hubungan itu bersama para penyembahnya dalam berbagai tingkatan. Ya. Dan lila rohani yang berkaitan dengan Canan Yatra ini adalah juga, ya, hubungan cinta kasih, pelayanan, ya, bagaimana Gopal dengan Sri Madhavendra Puri. Sri Madhavendra Puri adalah juga di salah satu acarya yang dalam garis Vaishnava Sampradaya ini, ya. Dan beliau sudah membuat sebuah sumpah yang disebut Ajata Vritti. Artinya untuk kepentingan pribadi beliau, untuk pesat, seperti itu, beliau tidak akan pernah meminta kepada siapapun. Ya, kalau ada yang dengan ikhlas memberikan, beliau akan menerimanya. Kalau tidak, beliau tidak akan pernah meminta. Ataupun seperti para sadhu biasanya, dia datang ke rumah-rumah minta-minta seperti itu. Ya. Ya, secukupnya, tidak akan meminta lebih dari apa yang dibutuhkan. Seperti itu. Nah, suatu ketika beliau datang ke Brindawan dan kemudian melakukan parikram, Govardhan parikram, dan setelah melakukan Govardhan parikram, beliau beristirahat di Govinda Kunda. Ya, ada kolam yang disebut Govinda Kunda. Ya, Govinda Kunda, kalau ucapan kita lengkap Govinda Kunda. Kalau di India disebut Govinda Kun, gitu. Ya. Jadi huruf terakhir itu tidak diucapkan. Ya. Dan dia istirahat di sana, ya, sambil berjapa mengucapkan nama suci begitu. Dan ibu-ibu dari kampung dekat itu juga sering mengambil air di sana. Gitu. Nah, setelah beliau siang ataupun lelah begitu, ya, tiba-tiba datang seorang anak gembala sapi yang sangat tampan, ya, dan membawa satu periuk susu. Ya. Oh, sadhu, saya mendengar Anda di sini sedang puasa begitu kan? Orang di kampung sebelah ini, di kampung kami tidak ada orang puasa. Tidak boleh ada orang yang kelaparan di sini. Dan kemudian Madhavendra Puri bertanya, kenapa Anda tahu saya tidak makan atau sedang puasa? Ya, ibu-ibu dari kampung kami yang mencari air di sini melihat Anda, mereka mengatakan bahwa Anda sedang duduk dari tadi, dari pagi sampai siang ini tidak makan apa-apa dan hanya duduk dan berjapa saja. Karena itu ibu saya menyuruh saya untuk membawa susu ini. Ya. Dengan ucapan yang sangat indah, ya, sangat tampan dan manis sekali ucapannya seperti itu. Madhavendra tidak menyadari dan menerima, ya, periuk yang berisi susu itu, dan kemudian anak itu mengatakan, silakan minumlah dulu ini, nanti saya akan datang lagi untuk mengambil periuk ini. Dan setelah ucapan itu hanya sekejap saja udah hilang begitu. Ya, dan Madhavendra Puri heran, siapa anak itu? Ya, kelihatannya tampan sekali seperti penggembala begitu. Dan ya, setelah beliau meminum susu itu, jelaskan sangat belum pernah merasakan rasa susu yang sangat luar biasa seperti Amrita begitu. Dan setelah beliau minum, ya, semuanya, dan kemudian menunggu anak itu akan datang, karena dia sudah berjanji bahwa nanti saya akan datang untuk mengambil periuknya. Gitu. Sampai malam tidak datang, gitu. Akhirnya dia tertidur. Nah, dalam keadaan tertidur itulah beliau mimpi bahwa anak gembala sapi yang sama itu, yang siangnya datang untuk membawakan susu itu, datang lagi. Ya, mengatakan, oh Madhawa, saya ini adalah Gopal, ya, arca yang diinstal oleh Braja, ya, cucu daripada Sri Krishna sendiri. Beliau banyak membangun dan menginstal arca di Brindawan, ya. Tetapi ketika ada invasi dari Raja Muslim ketika itu, ya, karena ketakutan, pujari menyembunyikan saya di bawah
dikubur di dalam semak-semak belukar, ya, dan aku sudah lama sekali di sana. Gitu. Ya. Dan kemudian anak gembala sapi ini menuntun dalam mimpinya, menuntun tangan daripada Madhavendra Puri menunjukkan di mana tempat beliau dikubur, dan beliau memerintahkan supaya beliau diambil dari tanah itu. Beliau mengatakan, aku sudah lama sekali menunggu kedatanganmu. Ya. Dan sekarang saatnya engkau harus melayani diriku. Beliau mengatakan, ya, setelah kau membawa aku keluar, ya, mintalah tolong dengan semua orang-orang kampung di sini dan letakkan saya di atas Bukit Gordan, ya, di atas batu yang pipih, dan dibuatlah tempel di sana. Seperti itu. Jadi perintah beliau sangat jelas sekali. Karena aku sudah bertahun-tahun dikubur di dalam tanah ini, badanku terasa gatal, terasa panas sekali. Karena itu mandikan aku dengan banyak air, ya, dan sebagainya. Dan kemudian setelah dia sadar, ya, di akhirnya dia menangis. Wah, Krishna datang kepadaku, ya, membawakan susu, tapi betapa bodohnya saya tidak mengenali bahwa itu adalah Krishna sendiri yang datang. Ya. Dan kemudian setelah beliau berpikir, merenung dengan apa yang diperintahkan oleh Gopal, maka beliau merasa tenang, merasa nyaman. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika kita merenung dan berpikir untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah guru kita, apa yang menjadi perintah dari Krishna, jika itu kita pikirkan dan kita bertekad untuk melaksanakannya, maka kita akan menjadi tenang dan damai. Itu dijelaskan. Karena itu keesokan paginya ketika beliau sudah mandi di Govinda dan sebagainya, beliau datang ke kampung sebelah dan mengajak, ya, penduduk kampung untuk membawa sekop, sabit, ya, cangkul dan sebagainya untuk menggali tanah yang ataupun di kunja atau di semak belukar yang ditunjukkan oleh Gopal. Ya. Dan kemudian setelah digali didapatkan Acha Gopal. Dan kemudian mereka bersama-sama mengangkatnya dan menaruh di atas Bukit Gordan, di atas batu yang pipih, dan kemudian dibuatkan tenda dan sebagainya. Dan secara spontanitas kemudian orang-orang kampung di sebelah sana itu membawa segala peralatan. Di samping Madhavendra Puri juga memerintahkan untuk bisa melaksanakan abhiseka. Ya, dan beliau Gopal juga mengatakan bahwa aku sudah lapar sekali, sudah bertahun-tahun aku tidak makan gitu. Bawakanlah makanan yang banyak. Akhirnya semua penduduk kampung membawa segala peralatan untuk masak, untuk, ya, segala macam. Dan akhirnya ada upacara yang besar di sana, abhiseka, ada segala perlengkapan untuk pancagawya, pancamrita, ya, dan segala perlengkapan pakaian dan sebagainya. Akhirnya terjadi upacara abhiseka untuk Gopal dan diguyur dengan bergalon-galon air, dengan pancamrita dan sebagainya. Dan kemudian digosok dengan minyak wangi, dipijit seperti itu. Sebagaimana kita, para pujari, sudah biasa ini melaksanakan bagaimana kita mempersembahkan abhiseka kepada Sri Radha Kunja Bihari, pada Radha Gopinath, pada Radha Resiswar. Para pujari pasti sudah tahu, pada hafal, ya, proses ini. Jadi seperti itulah, ya, beliau diinstal kembali, dan kemudian setelah mereka semua selesai masak, mempersembahkan, ya, persembahan yang banyak sekali, ya, berbagai macam, ada nasi yang seperti gunung dijelaskan, ada cepati, ya, berbagai macam masakan, manisan dan sebagainya, ya. Dan dijelaskan bahwa Madhavendra Puri dapat menyaksikan bagaimana Gopal menikmati semua persembahan itu dan menghabiskannya begitu. Tapi di mata kita, masyarakat biasa ataupun orang-orang pada umumnya, ya, masih melihat tetap prasad itu ada di sana, persembahan itu ada di sana. Karena beliau bisa menikmati
boga ataupun persembahan itu melalui mata beliau, pandangan beliau, melalui telinga ketika pujari mengucapkan mantra doa persembahan itu, beliau mendengarkan itu dan beliau menikmati melalui itu. Ya, beliau juga memandangi, dengan memandangi, ya, itu menjadi setelah beliau menikmati semua persembahan itu, ya, beliau meninggalkannya untuk para penyembah yang disebut dengan persad. Ya. Dan artinya persad artinya Krishna sudah mencicipi persembahan itu dan tercampur dengan dengan saliva, dengan ludah Sri Krishna. Karena itu menjadi persad. Ya, kalau di Bali disebut lungsuran. Apa yang kita persembahkan, kemudian itu kita tunas, itu lungsur, itu menjadi lungsuran. Kalau dalam bahasa Sanskerta disebut persad. Ya. Dan semua orang yang hadir di sana sangat berbahagia mendapatkan persad dari Gopal. Dan akhirnya terus, ya, acara itu disebut Annakuta, ya, dan akhirnya semua kampung-kampung di dekat Govardhan mereka giliran melaksanakan pelayanan setiap hari seperti itu, ya. Nah, beberapa lama kemudian dan juga Madhavendra Puri dijelaskan beliau mendatangkan para pujari dari Bengal untuk melaksanakan melayani Gopal, ya. Dan akhirnya dibuatkan tempel di sana. Kemudian beberapa lama kemudian Madhavendra Puri mimpi lagi bahwa Gopal datang lagi di dalam mimpi mengatakan, "Oh Madhawa, kau sudah melakukan pelayanan pada diriku dengan baik sekali sesuai dengan petunjukku. Tetapi karena begitu lama aku terkubur di dalam tanah, masih saja badanku merasa gatal, merasa panas. Karena itu kamu berangkatlah ke Puri, ya, carilah candana di sana dan kampor. Nanti candana dan kampor itu, ya, digosok, dijadikan pasta dan olesi seluruh badanku dengan candana itu. Maka dengan cara demikian berangsur-angsur rasa gatal dan rasa panas atas badanku ini akan menjadi sejuk kembali dan aku akan berbahagia seperti itu." Ya, karena Madhavendra Puri, ya, sangat yakin dan, ya, begitu cintanya kepada Gopal, apapun yang diperintahkan maka beliau segera akan melakukannya. Ya, walaupun jaraknya antara Vrindavan sampai ke Jagannath Puri itu dijelaskan kurang lebih 2000 mil. Ya. Dan pada zaman itu belum ada kendaraan seperti sekarang. Paling-paling orang hanya memakai kuda, ya, ataupun kereta yang ditarik kuda seperti itu. Tapi Madhavendra Puri berjalan kaki dari Vrindavan menuju Jagannath Puri. Ya, walaupun beliau sudah cukup tua sebenarnya ketika itu. Dan ketika dalam perjalanan ke Puri untuk mendapatkan candan dan kampor itu, beliau kemudian singgah di Remuna. Remuna ini adalah menjadi wilayah daripada distrik Balasur, dan Balasur ini adalah kota ataupun kampung kelahiran dari Sri Chaitanya Chandra Das Guru Maharaj. Dan sekarang di dekat Balasur di Bahanagar, ya, ada tempel di sana, tempel Gopinath yang, ya, dan tanahnya itu juga adalah dipersembahkan oleh orang kaya sana, pemilik tanah itu, kepada Srila Sripad Maharaj. Tapi sebelum beliau berpulang menyerahkan pembangunan tempel di sana itu kepada Guru Maharaj, kepada Sripad Chaitanya Das Guru Maharaj. Ya, dan tempel itu sekarang sudah hampir selesai, ya, dan diharapkan mungkin nanti pada saat ya, ulang tahun ataupun hari, ya, Odan Sasti, pada saat hari biasa puja dari Srila Sripad Maharaj, tempel itu akan diresmikan, dirayakan. Dan mungkin Prabu dan Mataji masih ingat di daerah Remuna itu ada kecelakaan kereta api tahun lalu rasanya itu, ya.
Dan itu terjadinya pas di seberang tempel Radha Gopinath di Bahanagar. Karena itu dekat sekali dengan rel kereta api. Ya. Dan ketika itu orang berpikir bahwa ini adalah masjid ataupun tempel Muslim gitu. Tapi akhirnya mereka mengerti bahwa itu adalah tempel Krishna, dan para penyembah juga pada saat itu memperoleh kesempatan untuk membagikan prasad air kepada para korban kecelakaan waktu itu. Ya. Jadi itu adalah daerah Remuna, dan ketika Sri Madhavendra Puri sampai di sana melihat Arca Gopinath, itu beliau menjadi sangat kagum karena melihat begitu cemerlangnya Gopinath. Ya. Dan beliau bertanya, apa yang dipersembahkan kepada Gopinath, sehingga beliau menjadi sangat senang sekali. Jadi beliau kelihatan cemerlang sekali gitu. Kemudian pujari di sana mengatakan, oh setiap hari kami mempersembahkan kir, siang dan malamnya juga. Ya. Kir itu adalah susu yang sudah susu murni yang sudah direbus sampai kental dan ditambahkan gula. Itu terkenal. Ya, sangat manis sekali, seperti condensed milk. Ya. Ya. Dan kemudian beliau berpikir, kalau saya dapat mencicipi Mahaprasad Kir ini, ya, saya ingin sekali mendapatkannya supaya saya juga bisa membuat ya kir ini untuk Gopal, supaya Gopal juga senang gitu. Ya. Tapi kemudian dia menyadari, wah, kenapa saya berpikiran seperti itu? Sedangkan saya sudah membuat sumpah bahwa saya tidak akan pernah minta apapun dari siapapun seperti itu. Karena malu sendiri dengan keinginannya itu, maka beliau segera meninggalkan tempel Gopinath dan pergi ke pasar. Ya, karena pasarnya juga dekat dengan tempel itu. Mungkin sekitar 100-200 meter dari tempat itu. Ya. Jadi kemudian malamnya itu para pujari biasanya setiap malam sebelum menidurkan Gopinath, Arca Gopinath, maka biasanya mereka mempersembahkan 11 mangkok kir. Ya, mangkok yang seperti gelas yang terbuat dari tanah. Ya, dan mempersembahkannya, tapi ketika mereka mengambilnya sampai di dapur dihitung cuma 10 begitu. Ya, jadi pujarinya bingung, apakah saya yang salah? Tapi rasanya saya sudah mempersembahkan 11 gitu. Ya, karena setiap hari sudah biasa, tetapi kok malam ini ya saya mempersembahkannya cuma 10 begitu, karena merasa melakukan kesalahan. Akhirnya pujari itu puasa malamnya. Ya. Dan setelah puasa malamnya tertidur dan Gopinath datang, bangun. Sudah benar kamu mempersembahkan 11, tapi aku yang menyembunyikannya 1. Ya, aku menyembunyikan ini untuk penyembahku, yaitu Madhavendra Puri, yang sekarang dia sedang istirahat di pasar. Ambillah kir itu dan berikan kepadanya. Begitu. Dan setelah bangun sadar, ya, dia segera melaksanakan perintah Gopinath dan masuk ke ruang arca setelah membasuh diri, mandi dan sebagainya. Langsung datang dan betul didapatkan 1 kir itu disembunyikan oleh Gopinath di belakang ujung sari kaki beliau. Ya, dan didapatkan, dan akhirnya beliau pergi ke pasar dan mengatakan, Madhavendra Puri, Gopinath sudah mencuri kir untuk Anda. Ya, sekarang ambillah kir ini dari Gopinath. Setelah dipanggil-panggil namanya, akhirnya beliau datang. Saya bernama Madhavendra Puri, Madhawa, dan beliau menerima kir itu. Dan di sana beliau berpikir lagi, betapa murah hatinya Gopinath. Ya, saya sudah mengembangkan keinginan yang tidak pantas, tapi tetap beliau ya memberikan karunia ini. Ya, betapa mulianya Gopinath, dan nanti Gopinath akan dikenal dengan nama Kircur Gopinath karena beliau mencuri kir untuk saya gitu. Dan malam itu juga beliau menikmati kir itu, dan akhirnya beliau memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jagannath Puri.
Karena beliau berpikir kalau saya tinggal di sini sampai pagi, besok akan heboh, semua masyarakat akan datang dan mengurumuni saya, akan mengeluh-elukan saya, memuji saya seperti itu. Karena beliau tidak ingin seorang penyembah murni Tuhan, beliau tidak ingin mendapatkan pujian ataupun nama puja, laba puja pratista, tidak ingin mendapatkan keuntungan material, ya, tidak ingin mendapatkan puja ataupun pujian ataupun penghormatan dan pratista ataupun harga diri seperti itu. Ya. Tapi kita yang masih ya dipengaruhi oleh hukum material, kita sangat terikat dengan itu. Kita ingin mendapat keuntungan material, kita ingin mendapatkan ya, penghormatan, pujian, ya, dan kita ingin mendapatkan nama baik seperti itu. Ya. Dan ini dijelaskan oleh para Acarya dan oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur yang sering dikutip oleh Srila Gurudev. Ini dijelaskan sebagai kotoran daripada babi betina, gitu. Kotoran bangkung gitu. Ya. Apakah beda ya antara kotoran babi jantan dengan babi betina? Tapi kok lebih ditekankan kotoran babi betina gitu. Ya. Jadi dalam pengabdian, dalam pelayanan cinta bakti rohani ini, kita jangan pernah mengharapkan keuntungan material, laba. Ya, saya melakukan ini supaya saya dapat balasan ini. Ya, puja artinya, saya dengan melakukan pelayanan ini nama saya akan menjadi terkenal dan mendapatkan puja ataupun penghormatan gitu. Ya, ataupun pratista, mendapatkan nama baik, mendapatkan kedudukan dan sebagainya. Ya. Jadi kalau kita melakukan pelayanan dengan harapan seperti itu, artinya pelayanan kita belum murni. Ya. Tapi kita hendaknya melakukan pelayanan betul-betul hanya untuk kepuasan Guru dan Krishna. Kalau Guru dan Krishna puas, otomatis kita akan puas. Seperti itu dijelaskan. Ya, maka kemudian Madhavendra Puri melanjutkan perjalanannya ke Puri. Ya. Dan sebelum beliau sampai sudah berita tentang bagaimana Arca Gopinath mencuri kir itu sudah sampai di sana gitu. Ya, sudah. Dan Raja Puri pun sangat menghormati Madhavendra Puri karena beliau mengerti beliau adalah penyembah murni Krishna. Itu. Dan apa yang diinginkan oleh Madhavendra Puri segera disiapkan oleh Raja Puri. Beliau tinggal di sana beberapa hari. Ya. Dan kemudian beliau kembali lagi dalam perjalanan ke Brindawan untuk membawa, dijelaskan kurang lebih sekitar 20 atau 200 kg cendana dan kampor begitu, mungkin sekitar 2 kilo atau 20 kilo seperti itu. Ya, dan karena beliau sudah cukup tua, beliau tidak mampu untuk membawa itu. Dan Raja Puri memberikan asisten, ya, beberapa orang untuk membawa itu, dan diberikan juga surat keterangan bahwa ini adalah untuk puja, bukan untuk bisnis apa itu. Dan tidak boleh ketika melewati dari satu negara bagian ke negara bagian lain, itu tidak boleh dikenakan pajak seperti itu. Ya, dan akhirnya beliau berjalan balik lagi menuju Brindawan, tapi dalam perjalanan balik ke Brindawan, beliau mampir lagi di Remuna di Tempel Gopal, di Tempel Gopinath. Gitu. Beliau bermalam di sana, dan ketika beliau bermalam di sana, malamnya beliau mimpi lagi Gopal datang. Wahai Madhawa, artinya Madhavendra Puri, beliau memanggilnya, Gopal memanggilnya Madhawa. Dan karena kamu sudah tua sekarang, kalau kamu melanjutkan perjalanan ke Brindawan, ini akan sangat melelahkan. Mungkin kamu tidak akan pernah sampai di Brindawan. Karena itu, ya, mulai besok gosoklah cendana dan kampor ini di sini dan oleskan kepada Gopinath. Karena antara diriku Gopal di Govardhan dan Gopinath tidak berbeda. Dan setelah dia diberikan petunjuk seperti itu, akhirnya Madhavendra Puri besoknya menyampaikan kepada pujari di Remuna, ya, kepada penyembah di sana, dan
akhirnya melakukan acara menggosok cendana dan kampornya dan dioleskan kepada Gopinath. Ya. Dan cerita ini begitu indah, begitu menarik. Ya. Itu disampaikan oleh Iswara Puri kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menceritakan kembali kepada para penyembah, dan ketika dalam perjalanan dari Navadvip menuju Puri, ya, pertama kali Sri Chaitanya Mahaprabhu bersama teman-teman beliau, para pengikut beliau, mampir di Remuna. Ketika itulah beliau menceritakan kembali cerita ini kepada para penyembah. Ya. Dan juga dijelaskan bahwa arca Gopinath itu diukir oleh Sri Ramachandra sendiri. Ya. Dan ketika Sri Ramachandra diusir dari kerajaan, ya, untuk tinggal di hutan selama 14 tahun, ya, atas keinginan dari Kekai, ya. Dan kemudian dalam perjalanan dari Ayodhya melewat hutan-hutan dan sampai di sekitar itu, beliau melihat banyak sekali sapi-sapi. Beliau ada bukit di sana yang sangat indah dan ada padang rumput yang luas, dan di sana ada banyak sapi. Dan beliau melihat sapi-sapi yang banyak itu, beliau duduk dan sambil tersenyum-senyum begitu. Ketika Ibu Sita melihat bagaimana Sri Ramachandra tersenyum begitu bahagia, maka Ibu Sita bertanya, "Wahai Kakanda Sri Rama, kenapa Anda setelah memandangi sapi-sapi di sini Anda begitu bahagia dan tersenyum begitu? Apa sebenarnya yang terjadi begitu?" Ya. Dalam penjelmaanku berikutnya di akhir Dwapara Yuga, aku akan, ya, datang lagi dan berlila di Brindawan. Aku akan mengembalakan sapi di sana. Dan dengan melihat sapi-sapi ini, aku sudah mengenang apa yang akan aku lakukan di masa yang akan datang. Dan Ibu Sita bertanya, bagaimana wujud Anda ketika itu? Ya, dan Rama sudah mengatakan, ketika nanti aku muncul sebagai Krishna, ya, aku mempunyai ketampanan yang sangat luar biasa, melebihi dari apa yang wujudku yang sekarang ini begitu. Karena itu Ibu Sita tertarik, bagaimana ketampanan Anda saat itu nanti. Kemudian Sri Rama mengambil satu lempengan batu dan beliau mengukirnya, mengukir arca Gopinath dengan mata panah beliau, ya. Dan setelah itu selesai itu, ya, arca Gopinath itu beliau menyebutnya itu adalah Gopinath. Aku yang disebut Gopinath, nanti aku yang mengendalikan, menjadi kekasih para gopi dan pengembala sapi gitu. Dan ketika Ibu Sita menyaksikan ketampanan daripada arca Gopinath itu, beliau jatuh hati dan beliau mulai memujanya, ya, sebagai arca gitu. Dan akhirnya setelah beliau beberapa lama tinggal di tempat itu memujanya, dan ketika beliau melanjutkan perjalanan ke selatan lagi, ya, maka beliau meninggalkan arca Gopinath di sana dan diserahkan kepada para keluarga Brahmana di sana untuk memujanya seperti itu. Ya. Dan akhirnya Sri Madhavendra Puri tinggal di sana di tempel Kirchur Gopinath atau di Remuna di sana, dan beliau akhirnya dilayani oleh penyembah terkasih, murid terkasih beliau, yaitu Sri Iswara Puri sampai menjelang akhir daripada lila beliau. Ya, dan Srila Gurudev sering menjelaskan bahwa Sri Madhavendra Puri ketika beliau akan berpulang dalam kerinduan kepada Gopinath, kepada Krishna, beliau mengutip sloka, saya tidak ingat sloka itu, tetapi artinya bahwa beliau menangis dalam kerinduan, oh betapa malangnya diriku, ya, kapan saya akan bisa melihat dirimu ataupun bertemu dengan dirimu seperti itu. Ya, tapi ini dijelaskan bahwa ini adalah mood perpisahan ataupun, ya, dia terhanyut sebenarnya dalam wipralama rasa, ya.
Dan karena itulah Sila Gurudev juga menjelaskan, karena itulah Sri Chaitanya Mahaprabhu ya muncul dan melanjutkan lila daripada ataupun garis parampara daripada Gaudiya Vaishnava Sampradaya ini. Karena adanya Madhavendra Puri yang meletakkan Vipralambha rasa ini ya, yang rindu kepada Maturana, dijelaskan dalam sloka itu Maturana. Ya, artinya Sri Krishna sebagai raja daripada Mathura. Ya. Beliau menyatakan, malang sekali aku tidak bisa bertemu dengan dirimu dan sebagainya. Seperti seorang kekasih yang melindungi ya kekasihnya seperti itu. Dan ya, beliau mempunyai murid yang lainnya yang disebut dengan Brahmananda Puri, ya, Ramacandra Puri kan? Ya. Ya. Dan beliau justru menasihati gurunya gitu. Ya. Kalau memang sudah tua dan tidak bisa, kenapa tidak memuja Brahman saja gitu? Ya, kenapa memuja Krishna yang jauh? Ya. Sudah tua seperti ini juga kamu tidak bisa temu gitu. Tapi akhirnya ya Madhavendra Puri mengusir muridnya itu. Ya, Ramacandra Puri diusir dari sana dan akhirnya beliau menjadi seorang murid yang sudah diusir oleh guru, artinya beliau menjadi mayawadi gitu. Ya, dan akhirnya ya nantinya setelah beliau berpulang, dan Sri Iswara Puri yang melayani beliau seperti seorang ibu melayani seorang anak gitu. Ya, karena beliau sudah tua tidak mampu lagi berjalan ataupun bahkan buang kotoran pun di tempat tidur seperti itu, dan Sri Iswara Puri melakukan pelayanan yang sangat intim kepada gurunya. Karena itu beliau mendapatkan karunia yang sepenuhnya dari Sri Madhavendra Puri. Ya. Karena itu kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengambil diksa dari Sri Iswara Puri, karena beliau berada dalam garis Vipralambha bawah ini seperti itu. Jadi itulah kisah yang melatar belakangi upacara Canan Yatra ini, yang ini berlangsung sampai saat ini dan terus seperti itu. Bahkan awalnya bagaimana Srila Gurudev juga melakukan Canan Yatra ini untuk Krishna Balaram di Bhubaneswar. Itu juga ada cerita tersendiri. Ketika itu pembangunan tempel di Bhubaneswar belum selesai, tapi menjelang Canan Yatra ya Srila Gurudev mimpi bahwa Krishna dan Balaram datang dalam mimpi Srila Gurudev dan menyuruh untuk melaksanakan perayaan Canan Yatra ini gitu. Dan karena itu beliau memerintahkan kepada Guru Maharaj. Ketika itu Guru Maharaj Chaitanya Chandra Prabhu beliau menjadi presiden tempel di sana, membantu Srila Gurudev, dan diperintahkan oleh Gurudev untuk segera membuat kolam. Akhirnya beliau membuat kolam dan dibuat dengan terpal plastik itu, ya, buat selokan besar gitu, kemudian diisi terpal plastik dan diisi air. Ya, dan malamnya juga setiap malam juga harus ada tarian gitu. Ya, beliau juga mengaturnya dengan para penari profesional yang ada di Bhubaneswar ketika itu, dan akhirnya terjadilah ya perayaan Canan Yatra itu. Ya, itu awalnya. Jadi bagi seorang penyembah murni, apapun yang menjadi keinginan dan perintah daripada Gopal atau perintah dari Krishna Balaram atau perintah dari Krishna, beliau akan segera melakukannya demi kepuasan Krishna seperti itu. Dan ketika kita melaksanakan perintah guru atas keinginan Krishna seperti itu, maka ketika guru puas, Krishna puas, maka kita pun bahagia. Dan itulah kesempurnaan seorang murid ya ataupun penyembah, ketika kita mampu melaksanakan perintah dan ajaran guru kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada malam ini berkaitan dengan
perayaan Candan Yatra ini. Semoga cerita ini menjadi ingatan kita dan setiap tahun kita melakukannya dan terus-menerus kita mendengarkannya dan mengulangnya seperti itu, ya. Dan semoga ini juga semakin terpatri di hati kita, menjadi ingatan kita, ya. Semoga pada akhir hidup kita ingat dengan lila-lila rohani Sri Krishna, Gauranga Prabhu dan sebagainya seperti itu, ya. Ataupun ingat dengan para acarya, dengan guru kita dan sebagainya. Maka itu adalah kunci sukses kehidupan spiritual kita, ya. Dan ketika kita sukses mencapai pelayanan bakti ini, ya, dan ketika kita berpulang sambil sadar sepenuhnya akan Krishna, ya, maka misi kehidupan kita sebagai manusia akan mencapai hasil dan kita tidak lahir lagi di sini seperti itu. Ya. Ketika kita bisa pulang ke dunia rohani, ya, dijelaskan bahwa, ya, otomatis para leluhur kita juga akan terselamatkan. Ya. Apalagi ketika kita masih hidup begitu, kita bisa melaksanakan serda kriya ataupun mempersembahkan pesat kepada orang tua dan sebagainya seperti itu. Karena Wisnu Persad itu sangat luar biasa, menyucikan dan bahkan membebaskan roh-roh dari keterikatan material ataupun dari hukuman di neraka seperti itu. Jadi itulah pentingnya ketika kita menjadi penyembah, menjadilah penyembah yang serius, ya. Selain kita dapat menyucikan diri kita, menjadikan diri kita sempurna dan bisa pulang ke dunia rohani, sehingga orang tua kita juga ataupun keluarga kita juga otomatis terselamatkan dari hukuman material ini seperti itu. Jadi demikian Prabhu dan Mataji yang akhir sampai di sini. Mungkin pemujaan di dalam juga sudah selesai, supaya bisa kita lanjutkan dengan ngiring beliau di kolam lagi. Hare Krishna. Dan mungkin sebelumnya ada tarian persembahan dulu, ya. Hare Krishna. Sisi Radha Kunja Bihari Juki Jai, Sisi Radha Gopinath Juki Jai, Sisi Radha Rasiswa Juki, Sisi Radha Gopal Juki Jai, Sisi Candan Yatra Mahamahotsawa Ki Jai, Sisi Madhavendra Puripad Ki Jai, Sisi Gauranga Prabhu Krishna Prema Pradata Ki Jai. Segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada semua penyembah yang ada di sini. Segala pujian pada Sri Sri Guru dan Sri Sri Gauranga Nite Gauru Premanandi Hari Guru. Hari His Grace Sundarananda Das Maharaj Ki. Jai Prabhupada Ki, Jai Guru Dev Ki, Sri Radha Kunja Bihari. Baik, terima kasih atas kelas yang sangat menyejukkan hati. Mohon berikan tepuk tangan Prabhu dan Mataji. Oke, jadi setelah ini kita akan menyambut Sisi Radha Kunja Bihari. Kita akan memberikan arati kepada beliau. Jadi untuk Prabhu dan Mataji, kami persilakan untuk berada di area kolam atau di dekat lapangan. Bacaan akan dipimpin oleh Nitai Gorangayut. Haribo, mohon tepuk tangannya Prabhu dan Mataji. Kami undang bacaan untuk berada di tempat kerja. Sirar Kunja Bihari Ki. Sirar Kunja Bihari Candan Yatra Mahamahotsawa Ki. Sela Prabhupada Ki. Kita Gaura Premanandi Hari Guru. Sama ibunya.
Kepada Prabu dan Mati yang bisa berbicara. Jai Jai Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Sri Radhe Jai Radha Kunja Bihari Radha Kunja Bihari Sri Radhe Prabhupada, Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada. Nitai Gaur Hari Bol.